Kak? Mungkin bisa Kakak jelaskan? Jadi yang pertama kalian akan dibuat kecanduan dulu. Penasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Spendulan, selamat datang di acara kami Spendulcast, Spendulan Podcast. Nah, perkenalkan saya di sini Margaret Dan saya Elena yang akan bersamai para sobat Spendulan di podcast kali ini. Gimana nih kabarnya Sobat Spendulan? Nah, semoga kalian semua sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Oh iya, Sobat Spendulan, hari ini kita kedatangan tamu loh dari BNN Kabupaten Sidoarjo, atau yang bisa dibilang Badan Narkotika Nasional. Kamu udah tahu belum sih sebenarnya apa itu narkoba? Narkoba ya? Narkoba itu bukannya obat-obat terlarang yang kita tidak boleh konsumsi kan ya? Betul. Nah, di episode kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang narkoba bersama dengan Kakak Widya dan Kak Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Spendulan, selamat datang di acara kami Spendulcast, Spendulan Podcast. Nah, perkenalkan saya Margaret Dan saya Elena yang akan menemani di acara podcast kali ini. Di kesempatan kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang narkoba bersama dengan penyuluh narkoba ahli muda BNN Kabupaten Sidoarjo bersama Kak Widya dan juga Kak Eka. Mari kita sapa terlebih dahulu tamu kita. Assalamualaikum Kak Widya dan Kak Eka. Bagaimana nih Kak kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Nah Kak, kita mau menanyakan nih. Yang kami tahu kan BNN itu Badan Narkotika Nasional. Biasanya kan buat pemberantasan penggunaan narkoba. Kami ingin tahu nih Kak, tugas pokok dari BNN itu apa sih Kak? Mungkin bisa Kakak jelaskan? Halo Sobat Spendulan. Jadi kami ini dari BNN, Badan Narkotika Nasional di Kabupaten Sidoarjo. Jadi sesuai dengan tadi MC cantiknya ini yang ngomong ya, tugas pokok kami di BNN atau Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sidoarjo itu adalah satu, kita melakukan fungsi P4GN. Jadi ada fungsi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Di dalam tubuh BNN sendiri ada 3 fungsi utama. Jadi ada fungsi pencegahannya, kemudian di breakdown menjadi tim pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Nah ini saya, Widya sama Kak Eka ini ada dalam tim pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Tupoksi kami adalah melakukan pencegahan terlebih dahulu dan juga memberdayakan masyarakat. Jadi kita melakukan sosialisasi. Salah satu bentuk sosialisasinya seperti podcast hari ini, kemudian Bapak Kepala menjadi inspektur upacara juga pada hari ini. Kemudian kita melakukan diseminasi informasi melalui konten-konten baik di media sosial, kemudian di jalan-jalan kalau lihat ada spanduk-spanduk atau baliho tulisan tolak narkoba atau lawan narkoba, itu salah satu bentuk tugas dan fungsi kami. Kemudian selain itu di pemberdayaan masyarakat kami juga membuat atau membentuk penggiat atau satgas anti narkoba ya, Mbak Eka ya, Elena dan juga Margaret. Satgas anti narkoba di setiap sekolah-sekolah. Kemudian kami membentuk duta anti narkoba bekerja sama juga dengan Dinas Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Sidoarjo. Tidak hanya itu, kami juga membentuk satgas dan juga duta-duta di instansi baik itu pemerintah, swasta maupun di masyarakat juga harus ada. Kan di masyarakat ada Karang Taruna tuh. Nah, usia kalian ada Karang Taruna kan? Nah itu kita juga membentuk satgas atau duta anti narkoba. Nah itu di seksi kami. Begitu juga dengan tes urin. Nah pernah dengar nggak? Nah kalau tes urin apa yang dites? Nah betul. Itu juga adalah salah satu tupoksi kami. Tim lain rehabilitasi. Tim rehabilitasi ini tupoksinya adalah banyak ya, membentuk IBM, kemudian membentuk agen pemulihan, kemudian melakukan rehabilitasi berupa rawat jalan. Nah, karena kebetulan di kantor kami ini ada yang namanya klinik Pratama. Jadi kita sudah punya klinik Pratama. Jadi boleh melakukan rawat jalan. Terus ada satu lagi nih yang sering dan yang biasanya paling seru nih anak-anak muda paling sukanya, seksi pemberantasan. Biasanya
ungkap kasus. Nah, jadi harus nangkap peredaran-peredaran gelap yang ada di Sidoarjo, diungkaplah itu. Nah, ini ada di fungsi pemberantasan. Jadi itu adalah beberapa tugas pokok dan fungsi dari BNN. Gitu. Wah, sangat menarik sekali ya tugas pokok dari BNN yang mungkin sobat sependulan dan kami juga masih belum tahu. Jadi kita bisa tahu. Nah, baik dari tugas-tugas pokok yang sudah dilakukan oleh BNN, apakah ada pengalaman menarik dan juga berkesan selama melakukan tugas di BNN? Boleh jawab oleh Kakak Eka? Mohon izin menjawab, Bu Lydia. Adik-adik kalau ditanya pengalaman itu, wah sangat banyak sekali, banyak. Jadi kurang lebih kami kan sudah 10 tahun bertugas di BNN, khususnya di BNN Kabupaten Sidoarjo. Jadi pengalaman itu cukup banyak. Dan yang lebih berkesan itu apa? Kita bisa datang di sekolah seperti ini tuh sangat-sangat berkesan. Berasanya seperti sekolah lagi, gitu ya. Jam 6 pagi harus datang, sudah harus standby setengah 7 sudah sampai sini. Wah, terus ketemu dengan adik-adik sekalian yang luar biasa, yang vibe-nya positif sekali. Terus itu tadi kita sudah melaksanakan upacara bendera, itu berasa seperti wah saya seperti kembali ke beberapa tahun silam seperti itu sangat menarik, senang sekali. Jadi kami satu di situ karena saya juga sama seperti Bu Widya ya, kita di seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, jadi kita sering bertemu dengan orang-orang. Disitulah titik senangnya bertemu dengan orang-orang baru kayak gitu. Kami bisa mengerti, oh kalau ke sekolah ini kami harus bersikap seperti ini sama anak-anak, sama adik-adik. Tapi beda kalau misalnya kami turun ke masyarakat kayak gitu. Beda juga mungkin kalau ke instansi, beda juga. Itu senangnya sebenarnya gitu. Pengalaman lebih banyak yang menarik, lebih banyak yang senang-senang kayak gitu. Wah, sangat menarik sekali ya Mbak Garet. Oke Kak, untuk pertanyaan yang selanjutnya nih, kami dan sobat sependulan juga penasaran ya Kak, sejauh mana sih para penyalahgunaan narkoba pada pelajar di Kabupaten Sidoarjo? Nah, kalau sejauh mana sekarang kira-kira kalian pernah dengar pil koplo nggak? Apa itu Kak? Nah, belum pernah ya. Oh, ini aman ya, masih aman ya. Jadi pernah dengar ngalem nggak? Apa itu Kak? Belum tahu, berarti masih keren ya. Masih belum terpapar. Jadi yang paling banyak teman-teman seusia kalian di Sidoarjo ini ya, yang sudah sering menyalahgunakan itu kebanyakan adalah pil koplo sama lem. Jadi pil koplo ini adalah pil, dia bentuknya kecil sekali seperti anting, ada tulisan double L di situ, ada L dengan font Latin LL, makanya disebutnya double L. Ya, pil koplo ya. Nah, itu murah sekali harganya. Bisa dijangkau sama uang saku kalian ya Mbak Eka ya. Jadi itu yang sering disalahgunakan oleh teman-teman seusia kalian. Misalkan nggak punya uang karena itu harus membeli, akhirnya teman-teman kalian beralih ke yang namanya lem. Jadi lem ini adalah salah satu bahan adiktif. Lem ini bukan narkotika, bukan juga psikotropika. Dia ini bahan adiktif, sama-sama bikin kecanduan. Cara pakainya adalah lem itu dikeluarkan dari karetnya, kemudian ditaruh di plastik cekek, plastik yang kiloan itu ya, tuh klip itu, kemudian dihirup. Nah, efek yang ditimbulkan adalah hampir sama dengan menyalahgunakan narkotika. Jadi dia bisa bikin kecanduan. Itu harganya murah banget. Cuma berapa sih lem itu? 10.000 bisa dipakai buat 1 bulan kayak gitu. Kan nggak mungkin habis dan bisa dipakai bareng-bareng, betul kayak Kak bilang. Itu yang paling banyak disalahgunakan. Itu lem yang biasanya dijual gitu ya? Kalau lem kertas kayaknya kurang nendang buat mereka, jadi nyarinya lem-lem yang baunya ringan, lem besi, ya Kak ya, lem kayu, lem besi itu. Jadi itu yang emang benar-benar dicari sama mereka, bau yang menyengat itulah yang membuat sensasi untuk dia dapat. Gitu. Kemudian untuk pil koplo ya tadi ya, itu apakah mereka dijual belikan secara bebas? Kok mereka bisa sampai mengakses dapat? Nah ini dengan mudahnya ya, betul. Kalau aku boleh cerita ya, peredarannya memang tidak bebas dalam arti terang-terangan jual pil koplo itu enggak. Jadi kayak misalkan kamu langsung datang ke toko, Bu beli pil koplo itu ada ya.
bandar-bandar itu nyerangnya adalah anak-anak muda seusia kalian yang sering nongkrong. Kakak nggak menyalahkan warkop ya, tapi warkop itu sering dipakai ya kak ya. Sekarang kemana lagi anak-anak zaman sekarang nongkrong ya kalau nggak di warkop? Iya kan? Sekarang main game kayak PlayStation gitu udah jarang kan karena semuanya udah pakai HP semua mainnya. Nongkrong yang paling banyak dan mudah ditemui sekarang adalah warkop. Jadi para bandar ini mempergunakan warkop untuk mencoba mengenal dulu sama kalian. Saat kalian yang sering nongkrong di warkop sudah mulai kenal sama dia nggak segan ngasih kalian gratis. Nggak masalah kak ya, kasih gratis karena dia tahu returnnya ke dia nanti kalian pasti ketagihan dan pasti akan balik temuin dia dan nyari yang namanya barang itu. Jadi seminggu kalian akan dikasih gratis, nggak masalah buat dia nggak akan rugi. Setelah seminggu saat kalian benar-benar sudah nagih, baru kalian disuruh beli. Nah harganya ini nggak boleh beli cuma 1 butir, 2 butir, harus belinya 1 tik itu isi 10 butir. Harganya bisa 15.000 sampai 20.000. Lah uang saku kalian berapa? Ya kan? Kalau misalkan kalian sudah pakai buat jajan, kan nggak ada sisa nih buat beli itu. Ya akhirnya kalian mau nggak mau dipaksa. Nah patungan atau kalau nggak ini kak jadi apa? Ngambilin barangnya temennya. Nah jadi saat kalian biasanya olahraga, ganti baju, yang cewek-cewek, yang cowok nih mulai ngambilin. Jadi modusnya seperti itu. Jadi yang pertama kalian akan dibuat dibuat kecanduan dulu. Dibuat penasaran, kecanduan. Saat kecanduan kalian naik level up jadi pelaku kriminal. Kalian akan cari duit karena duit uang saku kalian nggak cukup buat beli yang namanya double L itu. Saat kalian jadi pelaku kriminal sudah selesai nggak dapat duit lagi, kalian bilang sama mas bandar, aku nggak bisa dapat duit lagi, gimana mas itu? Ya udah gampang, jual aja 2 tik, aku kasih gratis 1 tik. Nah, modusnya sama seperti itu. Jadi kalau kalian cek, setelah kalian dibuat kecanduan, kalian jadi pelaku kriminal, ujung-ujungnya kalian kan dibuat sama seperti dia sebagai pengedar, gitu. Nah kalau sudah jadi pengedar, kalau misalkan nanti kena razia oleh guru, BNN dan juga teman-teman dari kepolisian, ya mohon maaf karena kalian sudah menyimpan, memiliki, menguasai sesuai dengan Undang-Undang 35 tahun 2009, ya kalian harus diproses secara hukum. Seperti itu. Jadi harus waspada ya. Gitu peredarannya. Sangat mengerikan sekali ya. Sekarang iya, lingkungan bisa merusak segalanya. Nah betul, makanya kan harus waspada. Kalau ada yang ngasih gratis, kalian harus mikir dulu nih apa ini. Kan barang itu kalian konsumsi masuk ke tubuh kalian. Tubuh kalian tubuh yang sehat, itu Tuhan udah ngasih tubuh yang sehat, jangan dirusak dengan apapun itu ya. Kalau ada yang mau kalian konsumsi, kalian harus mikir dulu ini aman nggak, sehat nggak. Nggak cuma pil, makanan di luar sana juga banyak. Ada yang pakai pewarna baju, berarti kan tidak baik untuk kita konsumsi. Kalian juga harus aware nih teman-teman spenduran ya, harus ngecek dulu apa yang mau kita konsumsi ini sehatkah, baikkah untuk dikonsumsi. Nah seperti itu diselidiki. Betul sekali. Kemudian tadi kan juga sempat disebutkan bahwa ada rehabilitasi. Nah itu bagaimana ya proses rehabilitasinya? Apakah mereka yang sudah direhabilitasi akan bisa sembuh dari penyalahgunaan narkoba? Iya, kalau kita bicara tentang rehabilitasi itu memang satu proses yang cukup panjang seperti itu ya. Dan kalau teman-teman dari seksi rehabilitasi itu senangnya mereka menyebutnya rehab itu adalah proses pemulihan, jadi bukan penyembuhan. Kenapa bisa pemulihan? Kenapa hanya pemulihan seperti itu? Kenapa nggak bisa disebut penyembuhan? Penasaran? Oke. Kenapa? Karena bisa jadi si pecandu atau penyalahguna ini bisa menyalahgunakan kembali. Jadi dia bisa relapse. Makanya kenapa sih di rehab itu sebenarnya ada 2 macam. Bisa yang rehab medis, bisa rehab sosial. Terus medis pun itu kita lihat dulu dari tingkat kecenderungannya mereka, terpaparnya itu apakah mereka itu sudah yang benar-benar parah sekali. Nah itu mungkin bisa nanti dirawat inap. Kalau sudah benar-benar yang kecanduan. Tapi kalau memang masih yang kayak coba-coba seperti itu bisa hanya sekedar dirawat jalan. Dan di BNN Kabupaten Sidoarjo karena kita sudah punya klinik Pratama,
Di sana ada dokter, ada perawat, ada psikolog, jadi bisa untuk rawat jalan di BNN kayak gitu. Kalau untuk rawat jalan kurang lebih 3 bulan, dan itu jadi mereka akan dijadwalkan ada pertemuan khusus dengan konselor kayak gitu di BNN. Mereka harus hadir selama kurang lebih berapa kali? 6 kali atau 8 ya? 8. Nah, 8 kali pertemuan, di situ ada konseling. Jadi pokoknya tahapnya banyak. Itu baru yang rawat jalan. Nah, kalau rawat inap tuh lebih lama lagi. Kenapa? Karena kan mereka harus intens ya. Jadi harus benar-benar mereka dirawat inap selama kurang lebih 6 bulan itu, dan tidak boleh pulang selama itu, tidak boleh kontak fisik, tidak boleh kontak dengan lingkungan sekitar, dengan keluarga, itu benar-benar stop kayak gitu. Ya kenapa? Ya fungsinya yang seperti itu, biar mereka bisa fokus dengan proses pemulihannya kayak gitu. Di situ kalau rawat inap lebih lengkap, jadi mereka biasanya dikasih obat-obatan juga gitu. Terus mereka diperkenalkan dengan dunianya yang baru, gimana caranya biar mereka ini bisa nanti pulih dan produktif gitu. Baik, kemudian kita ingin tahu juga nih, apakah dari pelajar SMP ini ada nggak sih yang sudah pernah mengikuti rehabilitasi itu? Kalau SMP itu pernah ada yang rawat jalan saja di kantor kami di BNN. Kira-kira apa yang mereka konsumsi, ada yang tahu? Pil ya. Iya benar. Paling itu tadi disampaikan sama Paling gampang untuk dijangkau. paling banyak dan paling gampang untuk didapat terutama oleh pelajar ya, remaja seperti adik-adik sekalian ini benar-benar sangat gampang sekali, kayak diiming-imingin kayak gitu loh. Ini pil, katanya bilangnya pil bisa buat sehat, vitamin bisa biar semangat belajarnya, nggak ngantuan kayak gitu. Nggak taunya ternyata itu pil double L kayak gitu. Ya, makanya harus diwaspadai sekali. Seperti tadi yang Bapak Kepala juga sampaikan, mungkin kita harus ada daya tangkal, daya cegah, terus kita juga harus bisa menolak gitu. Jadi kita cuma hanya menangkal saja, tapi juga harus bisa mencegah gimana caranya biar obat-obatan terlarang itu nggak sampai masuk dalam tubuh kita. Kemudian kita harus menolak juga gitu. Itu intinya. Oke Kak, pertanyaan selanjutnya nih, apa betul Hari Anti Narkotika Internasional dilaksanakan setiap bulan Juni? Kalau boleh tahu nih, bisa dijelaskan nggak apa itu HANI atau Hari Anti Narkotika Internasional? Ya betul, jadi kita menyebutnya memang HANI ya, bukan Hani Bani Suti ya. HANI, HANI, jadi Hari Anti Narkotika Internasional. Itu memang diperingatinya setiap tahun, dan itu secara internasional tanggal 26 Juni tahun 2024. Tapi yang perlu diingat adalah tanggal tersebut, tanggal 26 Juni bukan tanggal sebuah momen yang berupa perayaan ya, jadi itu lebih ke keprihatinan. Jadi kita memperingati dan kita prihatin, kita buat secara internasional memang tanggal itu untuk memperingati banyaknya kasus-kasus penyalahgunaan yang sudah ada di sini. Karena sekarang gini gampangnya ya, kalau kita lihat kasus terorisme saat bom itu meledak, kita bisa langsung lihat korbannya, berapa yang meninggal, kerusakannya bisa ditotal, kerusakan bangunan, kerusakan apapun tuh bisa langsung dilihat. Tapi korbannya narkotika ini tidak terlihat. Kalian nggak ngerti kan, ada saat kita lagi podcast seperti ini, ada yang sudah meregang nyawa karena dia overdosis, ya seperti itu. Jadi memang korban-korban penyalahgunaan narkotika ini memang tidak terlihat, dan jumlahnya itu seperti fenomena gunung es. Kalau yang selama ini yang lapor dan yang terungkap itu hanya terlihat kayak pucuknya saja, tapi di bawah permukaan air ini masih banyak yang ada. Jadi seperti itu. Oh ya Kak, boleh disebutkan nggak bagaimana ciri orang yang udah tercandu narkoba itu gimana? Ya.
Ya, kalau untuk ciri-cirinya memang secara kasat mata ya, mungkin kalau kayak adik-adik yang masih awam atau masih belum familiar lah dengan orang-orang yang seperti itu memang agak susah. Cuma yang bisa ya kita lihat aja mungkin dari ciri-ciri fisiknya, biasanya itu mungkin suka ngantuk, matanya suka berair, bisa jadi itu juga. Terus mungkin kalau dia bisa lebih mendekat lagi ke orang tersebut, biasanya kalau mungkin dia pakai yang narkotika jenis tertentu itu ada yang sayatan di tubuhnya, mungkin kalau bisa lebih mendekat ke dia. Kemudian kalau kami sih lebih banyak yang begini, kalau untuk ciri-ciri yang gampang aja, kalau kalian pelajari dilihat aja dah teman-teman kalian yang suka bolos, kayak suka gak ngerjain PR, suka nongkrong, suka sendirian di pojok-pojokan sekolah, itu dilihat aja dulu. Pertama kita lihat apa kebiasaannya, kenapa dia seperti itu. Mungkin sebelumnya dia tuh gak begitu, mungkin dia anak yang hebat, berprestasi, mungkin rajin sekolah, kok kenapa tiba-tiba di kelas 8 atau kelas 9 dia berubah seperti ini. Nah itu mungkin pasti kan harus ada bertanya. Nah itu mungkin bisa adik-adik sebagai teman sebayanya yang lebih aware. Setelah itu mungkin bisa dilaporkan ke bapak ibu guru atau kepala sekolah, monggo Bu, Pak, kenapa ya si A, si B ini seperti ini. Salah satunya memberikan himbauan-himbauan ke rekan-rekan teman kalian yang sebaya, seusia kalian, yang pemikirannya masih sama kayak kalian, yang kesukaannya sama kayak kalian. Jadi kalian lagi seneng apa, misalkan ini lagi seneng ngedance, tiktokan gitu ya, kan boleh tuh tiktokan sambil dikasih informasi-informasi, jauhi narkoba, atau ini loh ciri-ciri seperti yang dari Kak Eka bilang nih, ciri-cirinya seperti ini. Jadi biar gak cuma kalian aja yang tahu, teman-teman kalian yang follow kalian pun juga jadi ikutan tahu seperti itu. Dan itu kan nggak perlu pakai biaya ya, paling kita cuman ini aja ya, kuota aja ya, data internet aja. Internet juga sudah mudah nih. Nah, mudah banget, nggak kayak zaman kakak sama kak Eka dulu, kita dulu susah banget. Betul, belum ada smartphone ya, bu guru, bapak ibu guru juga zaman dulu ya susah ya. Kalau sekarang mudah sekali kalian, kalau cuma tinggal buka Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, X atau Twitter, udah langsung kan kalian. Nah itu saran kami, kalian sasar teman yang sebaya sama kalian dengan kesukaan dan pola pikir yang sama. Kalian gunakan media sosial kalian untuk mengkampanyekan P4GM tadi. Himbauan itu kalian bisa kampanyekan di situ. Itu adalah hal terkecil yang bisa kalian lakukan. Satu lagi sebenarnya yang paling utama dan pertama, selain itu juga kita selalu mewanti-wanti sih buat adik-adik remaja ini, terus tingkatkan keimanan itu aja, keimanan dan ketakwaan. Itu adalah satu fondasi yang benar-benar paling utama dibutuhkan. Karena tadi kalau sudah seperti disampaikan Bapak Kepala ya, kalau sudah terjerumus dijamin 1000% dari kata Bapak Kepala, 1000% itu tidak akan bisa keluar dari jeratan itu, susah sekali gitu ya. Sobat Sependuran jangan lupa ya, ikutin kata-kata kakaknya, jangan narkoba, cari pergaulan lingkungan yang positif, karena itu memang sangat mempengaruhi ya, karena awal dari segala penyalahgunaan itu dari lingkungan kita ya. Jadi kalau salah lingkungan dikit udah sangat fatal, karena berlanjut lagi ya, dan itu bakal susah untuk mulai. Sudah terasa waktunya kita ngobrol-ngobrol seru bersama kakaknya, sudah belajar banyak hal hari ini ya. Oke, demikian saya Elena, Saya Margaret. dan di sini ada kakak-kakak. Saya Widya. Saya Kak. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan seru sekali ya pengalaman kita didatengin oleh BNN Kabupaten Sidoarjo. Jadi kita bisa tahu nih bahaya narkoba, terus juga cara menangani kalau sudah kecanduan narkoba. Jadi sobat sependuran bisa tahu ciri-cirinya juga. Kita tadi sudah dijelaskan bagaimana yang terlibat dalam narkoba ya. Nah, cukup di sini saja perbincangan kita hari ini. Saya Elena, saya Margaret. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa saksikan podcast SMK Negeri 2 Buduran selanjutnya ya.